Pemirsa, masyarakat di 30 provinsi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan perubahan cuaca. Dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 2 bibit siklon tropis di belahan bumi utara Indonesia. Dan untuk mengulasnya sudah hadir Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Stefani. Baik, Pak Guswanto, BMKG mendeteksi 2 bibit siklon tropis di belahan bumi utara Indonesia. Apa artinya dan apa dampak yang perlu diwaspadai? Artinya bahwa saat ini kita itu di sebelah utara, yaitu kira-kira yang pertama yaitu ada bibit siklon 98 West, itu ada ditumbuh di Samudra Pasifik Barat ya, tepatnya di lintang utara 13,5 dan 140 bujur timur. Ini memiliki kecepatan maksimum 30 knot dan tekanan udaranya sekitar 106 hektopascal. Namun yang kedua adalah bibit siklon tropis 99W yang tumbuh di Laut Cina Selatan, yaitu tepatnya di sekitar 10,5 lintang utara, 117,8 bujur timur. Artinya dampaknya ini kalau yang di sebelah timur utara yang tadi dekat Filipina itu dampaknya hanya tidak langsung, yaitu gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter tepatnya di Samudra Pasifik Timur Filipina. Nah, yang agak memberikan dampak tidak langsung yaitu adalah yang 99W. Ini diharap dalam 24 ke depan kemungkinan akan memberikan dampak tidak langsung, yaitu pertama hujan lebat sedang hingga lebat itu terjadi di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kemudian juga menimbulkan gelombang laut dengan ketinggian 125 sampai 2,5 terjadi di Laut Natuna Utara, perairan utara Kepulauan Natuna, kemudian Kepulauan Subi. Kemudian untuk gelombang laut dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter itu kemungkinan terjadi di Laut Cina Selatan, kemungkinan perlu diwaspadai. Demikian. Baik, selain gelombang laut tinggi, adakah potensi dampak lain yang perlu diwaspadai terkait cuaca? Oke, baik. Di samping kita melihat adanya 2 bibit siklon tersebut, kita saat ini terdapat sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, yaitu kemudian yang perlu diwaspadai antara lain adalah terjadinya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat dan petir untuk periode 25 sampai 30 Oktober. Itu terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Artinya ini akan sedikit berdampak di sebelah sisi barat utara Indonesia yang lebih perlu diwaspadai. Akan terjadi peningkatan beberapa curah hujan. Demikian. Kami konfirmasi kembali, Pak, untuk potensi hujan sedang hingga lebat ini perlu diwaspadai sampai kapan kira-kira? Kira-kira 25 sampai 30 Oktober. Baik, untuk wilayahnya mana saja yang paling berpotensi terdampak paling parah, Pak? Wilayahnya kalau melihat dampak yang terparahnya karena bibit siklon dan sirkulasi sikloniknya itu ada di Laut Cina Selatan, maka kemungkinan yang parah adalah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, kemudian kita melihat lagi ada Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, kemudian juga Kalimantan Tengah. Kemudian kalau kita melihat juga ada sedikit ini di Sulawesi Barat ya, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Serta ada sedikit di Papua Barat dan Papua. Kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, adakah wilayah yang kira-kira akan terdampak cukup parah juga? Pulau Jawa sendiri paling kalau kita melihat daripada signature untuk info signature untuk tanggal 26, 27 itu kira-kira yang perlu diwaspadai ada di sekitar Jawa Barat ya, Jawa Barat bagian tengah ya, kemudian Banten itu juga bagian selatan, kemudian Jawa Tengah itu di sekitar Pegunungan Tengah, dan Jawa Timur itu di sekitar Banyuwangi, seperti itu.
Baik, Pak Guswanto, baru saja juga terjadi banjir bandang di Purbalingga, Jawa Tengah. Apakah ini juga terkait dengan bibit siklon tropis yang dipantau oleh BMKG? Kalau melihat dampak itu kejadian merupakan sebenarnya saat ini kan memasuki musim hujan. Jadi itu dampak daripada bahwa di Jawa Tengah sebagian besar memasuki musim hujan dan saat ini juga masih terpengaruh bahwa saat ini indeks untuk La Nina itu adalah minus 61, artinya itu lemah hingga moderat. Itu adalah dampak daripada saat ini musim hujannya dipengaruhi indeks La Nina yang lemah hingga moderat. Itu kemarin juga sudah kita sosialisasikan kepada Pak Gubernur bagaimana penambahan curah hujan di Jawa Tengah. Baik, kerap kali memang curah hujan tinggi ini juga berdampak pada terjadinya longsor. Apa kemudian imbauan BMKG untuk wilayah-wilayah yang rawan longsor, terutama antisipasi bagi para pemerintah daerah tempat? Baik, untuk antisipasi bagi Pemda, yang pertama barangkali kita mengenali lingkungan, yaitu bahwa lingkungan mana saja yang menimbulkan rawan baik itu banjir maupun longsor, misalkan di bantaran sungai. Kemudian ada suatu daerah di mana landscape-nya sudah terbuka dan memiliki kelerengan antara 15% lebih. Ya. Kemudian ada beberapa wilayah sungai yang harus dibuka kembali barangkali dari sampah dan yang lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menghimbau masyarakat agar tetap tenang untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG baik melalui kanal-kanal yang sudah tersedia, call center maupun mendatangi kantor BMKG yang ada di daerah. Dan satu lagi barangkali kita perlu selalu melakukan koordinasi secara masif, yaitu koordinasi secara pentahelik antara lain pemerintah daerah, BMKG, masyarakat, akademisi, dan yang terpenting adalah media massa. Bagaimana menyebarkan informasi ini membantu secara masif. Itu yang dapat dilakukan. Demikian. Baik, Pak Guswanto, kalau secara umum di seluruh wilayah Indonesia, kapan prediksi puncak musim hujan akan terjadi? Kalau berdasarkan perakiraan musim hujan yang dirilis oleh BMKG pada bulan September, rilis oleh Ibu Kepala BMKG, dan juga diupdate melalui press release bulan yang lalu, bulan Oktober maksudnya Dasarian 1, itu diperkirakan puncak musim hujan di Indonesia adalah sekitar Januari sampai Februari tahun 2022. Baik, terima kasih Pak Guswanto atas informasinya. Pemirsa, Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 pekerja tambang batubara yang tertimbun longsor di area tambang PT KBM Kutai Kartanegara akhirnya ditemukan tewas. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Tim Basarnas akhirnya berhasil menemukan 2 pekerja tambang batubara yang tertimbun longsor di area PT KBM Kutai Kartanegara. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dan tersangkut dalam kolam galian tambang. Kedua korban adalah kepala teknik tambang dan seorang konsultan. Kedua jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Pada pukul 07.00, diterima informasi dari rekan-rekan di lapangan melaporkan bahwa korban atas nama Pak Iman telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 06.15, dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit MUIS Samarinda untuk dilakukan otopsi. Saat kejadian, kedua korban tengah berada di dalam mobil yang terseret saat longsor terjadi. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi pencarian korban longsor tambang batubara akhirnya ditutup.